Shalom, selamat pagi. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Jumat 14 Oktober 2022. Tertulis dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah kamu pernah merasa tawar hati ketika menghadapi kesulitan atau mengalami hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupanmu? Karena perbuatan baik, karena perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan di saat menghadapi maut, kita harusnya berangkat dengan pandangan perspektif kekekalan, bahwa bagi orang-orang yang beriman kepada Kristus, kematian sekalipun harus kita hadapi dengan penuh pengharapan. Sebab kita tahu bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal kita selamanya. Bahkan dunia ini hanyalah persinggahan. Itu sebabnya Rasul Paulus menyebut kemah berarti sesuatu yang gampang dibongkar, sesuatu yang dipindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Paulus menyatakan menanggapi seluruh penderitaan dan kesulitan yang dialaminya. Dia mengaku bahwa dia tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriahnya merosot, namun manusia batiniahnya selalu diperbaharui dari sehari ke sehari. Dia menganggap bahwa penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan baginya kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Maka hal ini mau memberikan suatu penguatan, penghiburan, dan suatu cara pandang yang baru dalam menghadapi penderitaan. Jikalau hidupmu saat ini mengalami penderitaan karena berbuat benar atau berbuat baik, janganlah engkau menjadi tawar hati. Sebab ingatlah, dalam iman kepada Kristus, jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, atau kita mengartikannya jikalau kita harus mengakhiri kehidupan dari dunia ini, dari tempat kediaman yang sementara ini, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga. Ini sudah menunjuk sebuah tempat kediaman yang menetap, yang tidak pindah-pindah lagi, yang tidak dapat dibongkar lagi. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang dibuat oleh Allah, tidak dibuat oleh tangan manusia. Maka tujuan hidup kita adalah ke sana. Oleh karena itu saat ini marilah menghadapi kehidupan dari sehari ke sehari itu dengan tetap tabah dan hati-hati. Dan biarlah kehidupan kita saat ini tidak kita arahkan seolah-olah hanya untuk kebutuhan dunia ini, atau hanya hidup untuk mengutamakan kedagingan ini saja. Tapi marilah mengumpulkan keuntungan dan harta di sorga, yakni dengan senantiasa beriman sungguh-sungguh kepada Kristus. Di tengah-tengah seluruh kesulitan dan penderitaan, kita tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak tawar hati, sebaliknya kita tetap teguh menghadapinya. Dan kita tetap menilai segala sesuatu dari perspektif kekekalan yang berasal dari Tuhan Allah kita. Saudara-saudariku, marilah senantiasa mengerjakan seluruh apapun yang kita hadapi atau pengalaman hidup yang kita lalui
dalam keberimanan kepada Kristus. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa dunia ini hanyalah sementara. Maka biarlah kami mengarahkan kehidupan kami kepada yang kekal, yakni kediaman yang Engkau sediakan bagi kami, kediaman yang kekal yang Engkau perbuat bagi kami. Ya Tuhan, jikalau kami saat ini harus menderita, biarlah kami tetap teguh, tabah, dan hati-hati, tetap beriman dan berpengharapan hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.